Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, maka hari ini Selasa 23 Agustus 2022 kita jumpa lagi untuk bersama-sama menerima renungan yang berjudul Yesus Sang Pendoa. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari Injil Matius pasal 14 ayat 23, demikian bunyinya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Salah satu fakta menarik tentang pribadi Tuhan Yesus adalah kebiasaannya di dalam berdoa. Tuhan Yesus adalah seorang pendoa. Pada saat ia ada di bumi ini sebagai manusia yang hidup dan melayani, ia dikenal sebagai pendoa. Di samping mengajar murid-muridnya tentang doa, Yesus juga memberi teladan kepada mereka di dalam hal berdoa. Ia adalah pengajar sekaligus teladan doa. Dari penelitian kita terhadap Alkitab, jelas bahwa Tuhan Yesus adalah seorang pendoa sejati. Berdoa merupakan kebiasaan Tuhan Yesus. Dari awal pelayanannya sampai akhir hidupnya, ia adalah seorang yang suka berdoa. Menariknya, Tuhan Yesus mengawali pelayanannya di bumi dengan doa, yaitu ketika ia dibaptis, Lukas 3 ayat 21. Dan mengakhirinya juga dengan doa, yaitu ketika ia mati di kayu salib, Lukas 23 ayat 46. Dua aktivitas doa Tuhan Yesus yang dicatat Alkitab selain dua contoh di atas adalah ketika ia berdoa pada pagi-pagi sekali sebelum melakukan pemberitaan Injil di daerah Galilea, Markus 1 ayat 35. Juga ketika ia berdoa pada malam hari setelah memberi makan 5.000 orang, Matius 14 ayat 23. Di tengah-tengah kesibukannya melayani orang banyak setiap hari, yaitu berkhotbah dan mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan, Tuhan Yesus selalu menyempatkan dirinya untuk berdoa. Aktivitas doa Tuhan Yesus pada pagi hari dan malam hari, seperti yang dicatat di atas, tampaknya menunjukkan bahwa ia biasa berdoa setiap hari. Hal itu diperkuat oleh Lukas pasal 5 ayat 16. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ada seorang penulis Kristen memberi komentar tentang kebiasaan Tuhan Yesus dalam berdoa. Tuhan Yesus mempunyai kebiasaan pergi menyendiri untuk berdoa. Pada waktu ia mengundurkan diri dari orang banyak, ia biasanya pergi ke daerah yang tidak berpenghuni. Yang mengherankan ialah kenyataan bahwa meskipun ia maha kuasa dan memiliki kuasa rohani yang begitu besar, tetapi ia merasa perlu pergi ke sumber kekuatannya agar ia dapat menyegarkan rohnya yang letih. Tentu lebih mengherankan lagi bahwa dia yang adalah Raja kehidupan, Firman yang kekal, Anak tunggal Bapa, rela sujud merendahkan diri di depan takhta Bapa untuk memohon kasih karunia-Nya pada waktu ia memerlukan pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Itu sebabnya sebagai murid-murid Yesus, teladan hidupnya patut kita ikuti, termasuk kebiasaannya di dalam berdoa. Jika Tuhan Yesus saja yang adalah anak Bapa dan Raja kita masih perlu berdoa, apalagi kita sebagai manusia biasa. Kita sangat memerlukan doa di dalam hidup kita. Sebab lewat doa kita akan memperoleh hikmat, tuntunan, kekuatan, dan berkat-berkat dari Bapa Surgawi. Berdoa sudah seharusnya menjadi kebiasaan sehari-hari kita sebagai orang percaya. Janganlah sekali-kali kita mengabaikan atau meremehkan doa, menempatkan doa di urutan terakhir dari daftar kegiatan kita setiap hari, yaitu berdoa hanya kalau ada sisa-sisa waktu.
Saudara-saudara, mari kita kembangkan kehidupan doa kita sebagaimana yang telah Yesus teladankan untuk kita. Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu marilah kita mendisiplin diri kita untuk berdoa setiap hari, karena lewat doa kita akan mengalami banyak hal yang positif dalam hidup kita, banyak berkat, banyak kekuatan yang kita butuhkan, kita dapatkan lewat doa yang kita lakukan dengan kesungguhan hati dan dengan yakin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya. Anugerah dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih karena Engkau menuntun kami hari demi hari dengan firman-Mu. Dan pagi hari ini kami datang sujud merendahkan diri di hadapan hadirat Bapa. Kami mengakui bahwa seringkali kami tidak mementingkan doa dalam kehidupan kami sehari-hari. Padahal firman-Mu sudah mengajari kami bahwa doa itulah yang akan membawa kuasa Allah turun dalam hidup kami. Ampuni kami ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus terus menolong kami supaya kami memiliki kehidupan doa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami memerlukan kuasa-Mu, kami memerlukan hikmat-Mu, kami memerlukan panduan-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami mau mulai belajar mendisiplin diri kami untuk mengambil waktu yang terbaik di mana kami sujud di kaki Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau, mencurahkan isi hati kami, menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Kuatkanlah kami ya Bapa di surga, supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki kesukaan dalam doa seperti Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetaplah berdoa, karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Selamat beraktivitas saudara. Jalankanlah aktivitas tanggung jawab pekerjaan saudara dengan doa, sehingga kekuatan dari Tuhan yang selalu menyertai dalam aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.